Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sayyid Mufaki. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah struktur data yang berisi beberapa soal. Oke, di sini saya akan menggunakan aplikasi VS Code. Oke, sebelum menulis kodenya, kita membuat file baru. Kemudian kita beri nama, misalkan karena kita pakai Java, makanya kita tulis .java. Nah, oke. Sebelum kita mulai menulis codingnya berdasarkan soal yang ada, kita terlebih dahulu membuat struktur dasar di Java, yaitu kita bisa tulis awalnya uh, public. Oke, public. Nah, kita membuat struktur awal Java-nya dulu. Nah, seperti ini public class, deklarasi variabel, kemudian di dalam kurung ini, curly braces ini ada metode main. Nah, di sini adalah titik awal di mana kode kita akan dijalankan. Oke. Nah, sekarang kita bisa mulai dari soal yang pertama. Oke, pada soal pertama kita diminta untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama nama variabel adalah struktur baris. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menulis tipe datanya yaitu integer, kita tulis int integer, kemudian nama variabelnya adalah struktur baris. Kemudian kasih tanda titik koma. Oke. Nah, ini kita sudah selesai mendeklarasikan integer struktur baris kita. Oke. Kemudian jadi di sini sudah kita selesai mendeklarasikan variabel bernama struktur baris dengan tipe data integer. Kemudian soal yang nomor 2 adalah kita diminta untuk mendeklarasikan variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru. Kemudian di dalam variabel tersebut berisi sebuah kalimat deklarasi tipe data string. Oke, jadi selanjutnya kita buat variabel dengan tipe data string. Kita tulis string dengan S besar. Kemudian nama variabelnya adalah kata baru. Kemudian di dalamnya kita mengisi dengan variabel kita diisi dengan data deklarasi tipe data string seperti ini, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, jadi soal yang kedua seperti ini. Lanjut soal yang ketiga, kita diminta untuk mendeklarasikan array satu dimensi dengan nama arraynya adalah 4 angka, kemudian tipe datanya adalah integer dan di dalamnya berisi angka 0, 7, 10, 20, dan 30. Oke, sekarang kita deklarasikannya dengan, karena tipe datanya integer kita tulis di int. Kemudian karena dia array, maka kita membuatnya dengan square bracket, yaitu kurung yang kotak ini, satu kurung kotak, kemudian nama variabelnya 4 angka, kemudian kita masukkan data yang ingin kita simpan ke file tersebut, yaitu
07, 10, 20, dan 23. Nah, kita menyimpannya di dalam sebuah kurung kurawal atau curly bracket seperti ini. Di dalam kurung. Jadi kalau misalkan membuat array, kita menyimpannya dengan kurung kurawal seperti ini. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Ini soal nomor 4. Soal ini soal nomor 3. Selanjutnya, soal nomor 4, kita diminta untuk membuat array 2 dimensi. Yang tadi 1 dimensi, sekarang array yang 2 dimensi dengan tipe datanya string, kemudian di dalamnya berisi angka, tapi tipe datanya string. Oke, jadi kita karena tipe data string, kita tulis string. Karena dia 2 dimensi, maka kotaknya ada 2 ya. Square bracketnya ada 2, kemudian nama variabelnya adalah angka, kemudian kita masukkan datanya di sini di dalam curly bracesnya juga, curly bracketnya atau kurung kurawalnya. Di sini ada 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29. Nah, karena ini adalah dua dimensi, makanya kita membuatnya setiap baris itu apa namanya, dipisah dengan koma. Satu baris 135, kemudian koma 14, 19, 20, koma 22, 27, 29. Nah, ini ada adalah array dua dimensi. Kemudian kenapa kita kasih tanda petik di step ini? Karena walaupun ini angka, tapi karena kita membuatnya berupa string, ketika datanya string, makanya kita kasih tanda petik untuk menunjukkan bahwa itu string. Sama seperti soal nomor 2, ketika kita membuat uh, variabel bernama kota baru dengan tipe data string, maka kita memberikannya tanda petik 2 di antara itu datanya, untuk menunjukkan bahwa itu adalah string. Kemudian soal yang kelima, soal terakhir, yaitu mendeklarasikan linked list, namanya linked list angka, dengan nama variabel linked list angka. Oke. Selanjutnya kita buat linked list. Nah, tipe datanya di sini adalah eh, integer. Jadi kita buat di sini integer. Kan pasti. Ya, kemudian kita beri nama variabelnya adalah list angka. Oke, kemudian seperti ini tulisannya, integer, linked listnya bertipe integer, kemudian nama variabel list angka. Oke, kemudian kita menyimpannya di dalam memori linked list di sini. Kita tulis new linked list, terus tanda kurung segitu, panah seperti ini, dan tanda kurung. Oke. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk setelah merekapitulasikannya, kita memasukkan data ke dalam linked list tersebut, yaitu 22, 19, 44, 60, dan 72. Nah, karena kita pakai linked list, maka kita kasih metode linked list add. Misalnya kita mau nambah tadi berapa? 22. Kita tambah. Berarti linked list add 22. Kemudian 19. Kemudian 44. Kemudian 60. Kemudian 72. Oke, jadi ini adalah pendeklarasian
linked list yang berupa integer. Nah, karena linked list ini berada dalam sebuah package atau dalam sebuah library di Java, maka sebelumnya kita harus menuliskan package tersebut atau library tersebut. Jadi sebelum ini kita tulis atau mengimpor Java linked list. Nah, karena dia ada di dalam library Java util ini linked listnya. Karena kalau tidak kita tulis ini, maka linked listnya ini tidak akan terbaca. Oke. Nah, demikian tugas struktur data yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.